Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan generasi muda yang saya banggakan. Rekan-rekan sekalian, pernah tidak kalian meng-scroll di media sosial lagi asyik gitu, lalu melihat sebuah komentar seperti ini? Pendapatmu sebenarnya bagus, cuma sayang pakai bahasa kentut, nggak valid. Pernah bukan? Kalimat ketus yang baru saja saya lontarkan merupakan cerminan komentar sarkas yang sangat mudah kita temui di mana saja, setiap hari di media sosial. Di era digital ini, kita dituntut untuk bergerak maju dan bersaing secara global. Namun di sisi lain, masih ada banyak orang yang gemar menjadi polisi bahasa. Ketika seseorang mencoba melatih kemampuan bahasanya dengan mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, atau yang sering kita kenal sebagai code mixing atau campur kode, mereka sering diremehkan, diejek ke Inggris, atau dianggap menggunakan bahasa yang tidak semestinya. Hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan melihat fenomena ini dari sudut pandang yang berbeda. Ini bukan sekedar masalah gaya berbahasa, tetapi juga tentang masa depan ekonomi dan peluang global yang bisa hilang hanya karena rasa takut akan ejekan. Rekan-rekan sekalian, dunia kerja saat ini sudah tidak lagi dibatasi oleh sekat geografis. Tren industri terus bergerak ke arah digital dan remote working atau kerja jarak jauh. Salah satu peluang terbesar yang ada di depan mata anak-anak muda saat ini adalah profesi virtual assistant atau asisten virtual. Mengapa profesi ini menjadi peluang yang menarik? Berdasarkan laporan statistik industri kerja jarak jauh dari NIT tahun 2024, pekerja remote rata-rata dapat menghemat pengeluaran pribadi hingga sekitar 90 juta rupiah per tahun. Sementara itu, perusahaan global juga dapat menghemat biaya hingga ribuan dolar untuk setiap karyawan. Karena inilah banyak perusahaan luar negeri berlomba-lomba untuk mencari talenta dari Asia Tenggara untuk bekerja sama dengan mereka. Namun mengapa peluang berpenghasilan puluhan juta rupiah dari kamar sendiri justru sering luput dari tangan anak muda Indonesia? Salah satu jawabannya adalah hambatan berkomunikasi. Kita sering kalah bersaing dengan talenta dari Filipina dan Malaysia. Mengapa mereka bisa unggul? Karena mereka menormalisasi penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Kajian mengenai perkembangan masyarakat ekonomi ASEAN menunjukkan bahwa munculnya variasi bahasa seperti Taglish dari Filipina dan Manglish dari Malaysia merupakan hal yang sangat wajar. Mereka mengasimilasi bahasa asing ke dalam budaya lokal sebagai strategi komunikasi efektif untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Fenomena ini juga diperkuat oleh kebijakan pendidikan bahasa Inggris di berbagai negara ASEAN yang lebih menekankan kemampuan komunikasi dibandingkan kesempurnaan grammar. Sebab bagi klien global, yang paling penting bukanlah tata bahasa yang sempurna, melainkan apakah ide dan solusi yang kita sampaikan dapat dipahami dengan jelas. Sementara kita di Indonesia masih sering meributkan penggunaan bahasa campuran di kolom komentar, negara-negara tetangga sudah lebih dulu memanfaatkan peluang di pasar kerja internasional. Sayangnya, iklim belajar di negara kita juga sering dirusak oleh apa yang disebut sebagai linguistic shaming atau perundungan bahasa. Penelitian menunjukkan bahwa ejekan terhadap cara seseorang berbahasa bukanlah sekedar candaan. Perundungan bahasa dapat menurunkan partisipasi seseorang, menghancurkan rasa percaya diri, dan memicu kecemasan saat berkomunikasi. Setiap kali kita mengetik komentar seperti "nggak bisa bahasa Inggris" atau menertawakan orang yang sedang belajar bahasa Inggris, saat itu juga kita sedang mengurangi keberanian mereka untuk berkembang dan tampil di tingkat global.
Oleh karena itu, rekan-rekan yang saya banggakan, mari kita ubah cara pandang kita. Code mixing atau campur kode bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap bahasa nasional. Dalam proses pembelajaran masyarakat dwi bahasa, campur kode merupakan jembatan yang wajar menuju kefasihan berbahasa. Klien global tidak terlalu peduli pada kemampuan kita, pada kesempurnaan aksen atau pelafalan kita. Mereka lebih peduli pada solusi yang mampu kita tawarkan. Mari berhenti menjadi hakim bahasa di media sosial. Mulai hari ini, mari ciptakan ruang digital yang lebih suportif, inklusif, dan menghargai proses belajar setiap orang. Jangan sampai karena kita terlalu sibuk menertawakan orang yang berbicara dengan bahasa campuran, di dunia maya, kita justru kehilangan peluang ekonomi yang besar dan kesempatan untuk meraih kemandirian finansial di dunia nyata. Berhentilah menghujat, mulailah melatih diri, dan mari menangkan pasar kerja global bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.